berdoa bersyukur segala kami berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Raja, Engkau Allah kami yang layak dipuji disembah dimuliakan. Mari Bapa, kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan masuk dalam hadirat, layakkan kami untuk beribadah pada hari ini. Urapi dan pakai setiap kami, tidak ada satu kelewatan dari kasih anugerah-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami datang membawa seluruh hidup kami dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami, karena Engkau layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Biarlah hati kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan, titik dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan ibadah pagi hari dalam kuasa dari awal sampai akhirnya. Dan Roh Kudus menyertai hati kami, pikiran kami, fokus kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukanku melakukan yang Kau inginkan, tapi saat ku terlepas, namun benar
Ku
Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang terlewatkan dari kasih anugerah dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersyukur, bersuka cita di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama, katakan amin. Haleluya. Ayo tengok kiri kanan sekarang. Ada sepakat ya? Sama dulu dong. Kasih salam. Ayo.
Kudus karena Dia akan memberikan penghiburan. Bersyukur selalu. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan berkah dari atas pujian kita. Yuk, kita memberikan yang terbaik dari hidup ini. Apalagi mungkin saat ini kita mengalami mungkin tekanan, mungkin kita disakiti, kita mungkin mengalami dihakimi. Tapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kita untuk mengampuni, mengasihi, melupakan semua. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarmu memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarmu memberi hati mengasihi. Ampunilah
Selamat berjumpa kembali bersama kami
Dari tempat ini kami bersama istri kami sampaikan Shalom, Shalom, puji Tuhan. Ya. Kalau kita punya waktu kesempatan kita bisa mendengar sebagian daripada firman Tuhan, karena hari-hari ini kita memerlukan firman kebenaran itu. Karena tanpa kebenaran firman kita tidak bisa menjadi manusia yang merdeka, manusia yang merdeka dari dosa. Ya, terima kasih. Itu sebetulnya kita baca firman Tuhan yang saya ambil, yang Tuhan sudah dekatkan, yang ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi dari pembacaan ini ya, temanya adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang untuk mengucap syukur di dalam segala hal bukan suatu pekerjaan yang mudah. Untuk mengucap syukur bukan suatu perkataan yang gampang keluar dari mulut kita. Ya, seperti pujian tadi yang disampaikan, kita bisa mengucap syukur berkat kekuatan daripada kasih Kristus. Amin. Kasih Kristus itu yang mendorong kita untuk kita bisa mengucap syukur. Ya. Jadi pada ayat ini, ya, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat dari Tesalonika, ya, di mana Rasul Paulus mengharapkan bahwa jemaat Tesalonika boleh mengalami sukacita, boleh selalu dalam ucapan syukur. Kenapa? Karena pada saat itu jemaat Tesalonika sedang menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai kesusahan, berbagai penderitaan. Sehingga Rasul Paulus membuat surat untuk supaya jemaat Tesalonika selalu ada dalam keadaan sukacita dan selalu berdoa dan selalu mengucap syukur. Ya, demikian juga dengan kita sekarang anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita juga banyak menghadapi persoalan, baik persoalan kehidupan keluarga, persoalan pekerjaan, ya, persoalan apapun, ya, hari-hari ini kita sedang hadapi. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari menjelang kedatangan. Karena firman Tuhan membuatkan bahwa menjelang kedatangan Dia yang kedua kali, maka akan ada penderitaan. Demikian juga hari-hari mengingatkan kita akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika ini, untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Memang untuk mengucap syukur kalau kita mendapat sesuatu yang baik itu gampang, mudah. Dapat hadiah, dapat bonus gaji, dapat apapun yang gratisan atau yang tidak terduga-duga, yang menyenangkan hati. Mengucap syukur itu gampang. Tapi saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi problem, untuk bisa mengucap syukur suatu pekerjaan yang tidak mudah. Kenapa? Karena perlu dorongan dan kasih Kristus. Jadi ini yang mesti kita belajar hari-hari. Ya. Karena
bukan betapa baik, tapi betapa susah. Hari ini kalau Rasul Paulus mengingatkan kita ada tulisannya bukan itu betul. Tadi yang sudah kita tanyakan, yang membawa kita selalu bergembira, selalu bersukacita. Yang pertama akan kita mulai ketika di dalam ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan menghendaki di dalam setiap anak-anak Tuhan untuk mengalami sukacita, mengalami bergembira, mengalami berbahagia. Ini perintah Tuhan yang mana kita harus melakukan. Memang untuk kita bisa bersukacita dalam keadaan yang susah, susahnya bukan. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami suatu sukacita senantiasa? Ini persoalan. Salah satu yang menyebabkan kita tidak bisa bersukacita, yang gampang-gampang, yang sehari-hari kita alami dalam perjalanan hidup kita, khawatir akan hidup kita hari ini, khawatir akan hidup kita besok, khawatir akan hidup kita ke depan dan sebagainya, khawatir akan masa depan kita bagaimana dan sebagainya. Ketakutan. Dalam menghadapi persoalan seringkali kita mengalami ketakutan. Bagaimana nanti, dan sebagainya yang timbul dalam pikiran. Jadi kenapa kita tidak bisa mengalami sukacita senantiasa di dalam menghadapi segala persoalan? Karena mindset kita, pikiran kita tidak dibaharui. Amin. Kita mengandalkan cara berpikir kita di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Kekhawatiran, ketakutan itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari si jahat yang masuk dalam pikiran kita, sehingga kita menjadi takut, menjadi khawatir. Ya. Makanya Rasul Paulus dalam, coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang buruk. Jadi memperbarui cara berpikir kita, bukan seperti orang dunia berpikir, supaya kita mengerti kehendak. Jadi bersukacita dalam segala persoalan, senantiasa bersukacita, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi bersukacita selalu senantiasa itu adalah pilihan kita. Karena apa? Karena bisa saja kita tidak akan mengalami sukacita, tidak mengalami bergembira, kita tidak mengalami bahagia. Kenapa? Karena kita berpikir, kita memilih cara berpikir kita seperti itu. Jadi pagi hari ini kita mulai belajar berpikir seperti Kristus. Kenapa? Karena kehendak. Jadi kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita sama-sama menyenangkan. Bisa saja kita menghadapi persoalan kita tidak suka, kita bisa. Hari-hari ini saya juga begitu.
sedang menghadapi suatu persoalan, suatu masalah. Kalau kita ingat pada masalah itu, ya, kita menjadi gelisah. Tetapi Tuhan ingatkan, ya, ingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan yang baik bagi kita. Amin. Jadi tidak akan kita menjadi mengalami suatu yang stres ya, dan sebagainya. Kita akan mengalami sukacita. Ini yang poin yang pertama yang harus kita belajar. Ya. Yang kedua, apa yang mesti kita harus belajar? Tetaplah berdoa. Untuk kita bisa mengalami, bisa mengucap syukur, bukan dari mulut ini, tapi dari hati yang kita tetaplah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus datang kepada Tuhan untuk kita berdoa, untuk menyembah kepada Dia? Karena dengan kita berdoa, kita membangun relasi dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mendapatkan suatu tudung perlindungan dari Tuhan. Dengan kita berdoa kita mendapatkan sukacita. Dengan berdoa kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa kita harus berdoa? Jadi berdoa di sini bukan cuma hanya masuk kamar berdoa, bukan. Berdoa ini sepanjang perjalanan hidup. Jadi bukan cuma masuk ke kamar itu berdoa, bukan. Karena nanti keluar dari kamar, dari pintu kamar kita akan ingat lagi kepada masalah-masalah. Jadi setiap saat kita berdoa. Karena berdoa itu adalah memuliakan Tuhan. Jika Tuhan memperhatikan, berjalan ke pasar, lagi masak, menyembah Dia supaya ada relasi dengan Tuhan. Karena datangnya pertolongan hanya, amin. Datangnya pertolongan hanya dari Dia. Jadi kita datang untuk menyembah kepada Dia supaya pertolongan datang kepada kita. Ini. Jadi berdoa. Karena Tuhan, kalau kita datang kepada Dia juga akan datang kepada kita. Tapi kalau kita menjauh daripada Tuhan, Dia juga akan datang. Ini yang mesti kita lakukan. Ya. Karena Dia itu adalah Allah yang luar biasa. Dia itu Bapa yang luar biasa. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa dunia aja, kalau anaknya minta daging, tidak dikasih Tuhan. Bapa dunia yang jahat, kalau anaknya minta daging tidak dikasih Tuhan, apalagi Bapa kita yang di surga, Tuhan yang luar biasa yang begitu mengasihi. Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita boleh diselamatkan. Amin. Luar biasa. Untuk itulah kita datang kepada Dia, supaya datang pertolongan dari Dia. Yang berikutnya apa yang mesti kita belajar? Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Ya, dari penelitian apa yang saya baca, memang betul tidak semua orang bisa mengucap syukur. Tidak semua orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang mengaku Kristen, KTP Kristen, mengaku anak Tuhan, belum bisa mengucap syukur. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 38. Yesaya 38 ayat yang ke-18.
Saya baca. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada dunia orang mati. Siapa orang mati ini yang dimaksud? Siapa? Siapa orang mati? Kita baca, kita tinggalkan dulu. Siapa orang mati? Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi manusia yang berdosa itu adalah manusia yang jahat. Manusia yang tidak bisa mengucap syukur. Ya, teruskan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi oleh karena rahmat Tuhan kita boleh. Kita kembali kepada Yesaya 42. Dan kau tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun yang kubur tidak menanti-nanti akan kesedihan. Jadi ciri-cirinya orang yang tidak bisa memuji, orang yang mati, orang yang kubur, orang yang menanti maut. Itu semua orang yang tidak bisa memuji. Ya, kayak gitu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaan kepada anak-anaknya. Jadi orangnya siapa orangnya? Orang yang menerima kasih karunia Tuhan, orang yang menerima rahmat daripada Tuhan, orang yang menerima kasih Kristus, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menjadi manusia baru, jadi cinta bagi dalam Kristus. Orang tidak bisa mengucap syukur. Amin. Ini yang mesti kita lakukan. Tanpa kita menjadi hidup di dalam Kristus, kita tidak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena disebutkan di sini, ya, disebutkan di dalam ayat yang ke-18. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kristus Yesus itu orang bisa mengucap syukur karena dia sudah diberi kasih karunia, diberi rahmat yang begitu luar biasa. Jadi ini mesti kita lakukan. Sehingga dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, keluar dari bibir ucapan syukur, bermasmur, memuji Tuhan. Kenapa? Karena kasih daripada Allah yang begitu luar biasa. Karena rahmat yang begitu besar. Ya. Jadi ini kita mesti mengerti supaya kita tahu bahwa orang hidup, orang tidak, orang bertobat, orang yang bermakan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi dengan demikian kita mengerti. Ya. Kenapa Daud yang dalam perjalanan hidupnya dia mengalami keadaan susah yang begitu luar biasa, mengalami keadaan padang gurun yang luar biasa, tapi dia selalu bisa mengucap syukur karena dia sudah menerima rahmat dari Tuhan, dia menerima kasih daripada Kristus, karena dia sudah mengenal siapa Tuhan, dia mengenal siapa
Ini yang mesti kita belajar. Sekarang bagaimana dengan kita? Setelah kita betul-betul mengenal Allah kita, setelah kita betul-betul mengenal akan Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa, bagaimana Yusuf? Ya, kalau kita lihat dalam keadaan dia tidak bersalah, ya, dia dimasuk ke penjara karena dia dianggap mau memperkosa Potifar. Selama 2 tahun dia mengalami di penjara. Ya. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Dia mengerti siapa Allahnya. Dia tahu siapa Allahnya yang dia sembah. Ini yang mesti kita belajar. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mengalami sukacita, bisa mengucap syukur, ya? Bagaimana? Disebutkan di sini Rasul Paulus mengatakan, janganlah padamkan Roh Kudus. Karena setiap orang percaya ada Roh Allah di dalam. Jangan dipadamkan. Bagaimana sih kita bisa memadamkan Roh Kudus itu? Ya paling gampang perumpamaan aja begini, ya. Kalau kita ada kedatangan tamu, yang Roh Kudus sebagai tamu, terus datang ke rumah kita, terus kita ini berbuat yang aneh-aneh, yang tidak pada umumnya, yang tidak selaras dengan tamu. Lama-lama tamu kita itu terus diam di situ atau pulang. Tamu kita akan pulang, tamu kita akan keluar, tamu kita akan pergi. Demikian juga Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ini mesti kita mengerti. Roh itu akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiam di dalam hidup orang yang berdosa. Karena di mana bisa bersatu antara yang kudus dengan kita. Jangan padamkan Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam Roh Kudus itu ada kasih. Amin. Coba kita baca dalam Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Tetapi buahnya ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentangkan. Jadi kalau Roh Allah, Roh Kudus meninggalkan kita tidak akan mengalami sukacita. Kita tidak akan bisa memuji syukur. Kenapa demikian? Karena buah Roh itu adalah sukacita. Buah Roh itu adalah memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu memuliakan Dia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Roh Kudus itu memuliakan Bapa yang di surga. Jadi ini yang harus kita tahu. Ya. Jadi jangan padamkan Roh Kudus. Kita belajar hidup untuk selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena sukacita, damai sejahtera, bersyukur itu adalah kehendak. Ya, ini mesti belajar. Berikutnya apa yang mesti kita mengerti? Dan janganlah anggap rendah nubuat Tuhan. Jangan menganggap rendah firman Allah. Seringkali kita tanpa kita sadari kita itu menganggap ringan firman Tuhan, menganggap kecil firman Tuhan. Sehingga seringkali Alkitab ini tidak baik.
Ada satu saya baca apa saya dapat di jadi ada suatu pesta ya hamba Tuhan diundang oleh tuan rumah ya diundang oleh tuan rumah terus apa namanya hamba Tuhan ini melihat ada uang daripada tuan rumah itu tercecer ya terus sama hamba Tuhan ini ditaruh di dalam Alkitab terus ditaruh di lemari bak. Nah, si tuan rumah ini langsung curiga bahwa uangnya itu yang ambil adalah hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu dekat dengan di mana dia menaruh uang ini. Jadi dia akhirnya tidak bekerja, sakit hati, ya terjadi suatu apa namanya dia penghakiman dan sebagainya. Tidak bekerja selama 2 bulan. Suatu ketika waktu ke pasar di suatu tempat ya ketemu dengan tuan rumah terus disapa, lu kok tidak pernah di gereja sudah sekian lama? Terus tuan rumah ini ya alasan dan sebagainya. Terus hamba Tuhan ini bilang, itu loh kemarin ada uang yang ketinggalan, ada yang terjadi, saya dapat di Alkitab dirasa. Ternyata apa yang dilihat oleh yang tidak berdoa, dia datang ke rumah bukan diambil 2 bulan Alkitab itu tidak pernah disentuh, tidak pernah ini. Jadi kita ini buat hari ini belajar untuk menghargai firman Tuhan. Karena firman itu Tuhan berbicara. Karena firman itu yang memerdekakan kita dari dosa. Jadi ini mesti kita harus kita bangsa dari sekali mendengarkan firman Tuhan. Yang paling gampang kan hari Minggu ya. Kita hari Minggu kita kasih hari libur supaya kita bisa beribadah. Tapi seringkali anak Tuhan kalau mau datang beribadah bukan datang lebih awal, tapi datang yang awal. Coba anak Tuhan kalau mau pergi ke Jakarta, mau naik pesawat, berapa jam sebelum pesawat berangkat take off itu mesti harus sampai di mana? 2 jam ada persiapannya supaya tidak ketinggalan pesawat. Artinya apa? Anak Tuhan ini begitu menghargai akan apa yang disebut dikasih ini. Tapi datang ke gereja seminggu sekali di sana, justru terlambat lagi. Datang ke gereja untuk mendengar sabda daripada Bapa Allah kita Yesus, terlambat lagi. Ini namanya meringankan, ini namanya mengecilkan akan firman. Kita belajar dari Daud. Coba kita baca dalam Mazmur 107. Sorry, 108. Mazmur 108 ayat yang pertama. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai kamu dan sejati. Aku mau membangunkan wajah. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Allah, ya Tuhan. Dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan. Amin. Coba ayat pertama. Hatiku siap. Jadi Daud untuk bisa memuji, menyembah, bermasmur kepada Allah. Dia siapkan hatinya, dia siapkan jiwanya, dia siapkan pikirannya supaya dia layak untuk menyembah, bermasmur dan memuji. Ini yang mesti kita belajar dari Daud. Jika Daud begitu dikasih oleh Allah, Daud dikasih oleh
pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya jauh. Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kita mesti harus belajar pakai. Cara kita mengecilkan firman Tuhan. Pagi hari sebelum ibadah mulai, kita harus datang lebih awal. Saya setiap saya datang ke sini, saya menikmati hadirat Tuhan di tempat. Sungguh saudara, sungguh Tuhan hadir setiap saya datang ke sini. Saya mengalami itu. Apakah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan tidak ingin mengalami bagaimana kita merasakan kasih Tuhan, merasakan jamaah daripada kasih Kristus di dalam hati kita. Jadi ini mesti kita mengerti. Jangan kita mengecilkan firman Tuhan. Kalau firman ini adalah pribadi dari dia sendiri. Firman ini adalah Allah itu sendiri. Jangan sampai kita hanya kenal kebutuhan kita. Kita ingin pertolongan Tuhan, kita datang kepada dia. Tapi bukan setiap hari kita datang untuk ketemu dia. Ini yang mesti kita harus belajar. Jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan mengecilkan firman Tuhan. Ini yang mesti kita belajar. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita mengerti firman Tuhan, apapun yang kita alami, kita selalu bisa mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Apapun yang kita alami, kita bisa mengucap syukur kepada Dia. Dan kalau kita baca di dalam, coba di dalam Roma 8 ayat 24. Saya baca, kita tahu sekarang. Jadi orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia mengerti seperti sama. Kita tahu sekarang apa yang kita tahu. Coba terus. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi kita menghadapi segala persoalan, kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Menghadapi segala persoalan yang tidak nyaman, tidak enak bagi kita tahu bahwa Allah akan bekerja di dalam persoalan kita. Amin. Ini yang mesti kita mengerti. Dan untuk mengerti kita baca firman, supaya kita mengerti kehendak firman. Apa yang jadi kehendak? Jadi kalau kita mengalami sesuatu, kita bisa mengucap syukur karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia adalah gembala yang baik. Amin. Amin. Dia gembala yang baik. Tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Coba kita baca di dalam Mazmur 23. Supaya kita tahu, supaya kita mengerti. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput, padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ini gembala. Ini kasih Kristus yang selalu menyertai kita. Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau, air yang jernih. Berikutnya, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Amin. Menghadapi lembah kekelaman, menghadapi padang gurun yang panas tandus, kita tidak takut karena Tuhan Allah kita beserta. Amin.
Jadi ini yang mesti kita baca supaya kita bisa mengucap suci. Berikutnya apa yang mesti kita harus belajar? Ayat yang selanjutnya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita belajar hidup kudus. Amin. Karena ini perintah Tuhan. Menjauhi segala yang jahat, hidup dalam kekudusan. Karena ini yang dikehendaki Tuhan. Bukan hidup dalam jebat-jebur di dalam dosa, tetapi hidup dalam kekudusan. Karena dia mengatakan sendiri, cuma kita baca dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-15. Apa yang ke-14 ya? Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Bagaimana kita bisa menjadi kudus? Bagaimana kita bisa menghindari kehendak Allah untuk kita menjadi kudus? Kuncinya satu, taat. Taat itu membawa kita kepada kekudusan. Amin. Ketaatan itu membawa kekudusan. Seperti Dia yang kudus. Berikutnya akan disampaikan di sini. Kudus di dalam seluruh hidup, bukan sebagian dari hidup. Seluruh bagian kehidupan kita tidak kita kudus. Kalau kita menjadi mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus, kita punya pakaian mempelai. Biasanya kalau pesta nikah itu putih bersih, dan melambangkan kekudusan. Tapi seringkali kita tidak perhatikan. Ada lipatan mungkin di dalam pakaian, di pada lipatan ini di dalamnya ada kotoran, ada debu. Itu menjadi tidak bagus. Demikian juga hidup kita. Tuhan mengendaki seluruh aspek hidup kita itu kudus. Dalam hidup nikah kita, dalam pekerjaan kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, apapun kita menjadi kudus. Anak-anak misalnya lagi kuliah, nyontek, itu juga tidak kudus. Ya, saya masih ingat ini bukan kesaksian anak saya itu kalau sudah nyontek tidak mau. Meskipun dia dapat nilai kecil, dia tidak mau. Dia akan mereka yang dia tidak mau. Ini kesaksian, saya juga sampai terpelan. Hidup anak saya luar biasa. Tapi memang dampaknya itu ada. Bahwa kita taat, itu ada dampaknya dalam hidup. Apa yang terjadi? Anak saya dalam sekolahnya itu begitu dipimpin oleh Tuhan. Anak saya dalam sekolahnya begitu ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, meskipun menghadapi hal-hal yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat ada suatu ketaatan. Untuk menaati akan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Jangan dikira kalau kita baca firman Tuhan supaya kita bisa menjadi kudus itu untuk kepentingan Tuhan. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi semua yang kita lakukan untuk firman Tuhan, untuk ketaatan adalah untuk diri kita sendiri. Amin. Jadi jangan istilahnya semau-maunya sendiri. Kalau kita sudah
mendapat kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang besar, kita harus memanfaatkan rahmat itu untuk keselamatan. Amin. Jadi kudus dalam seluruh aspek hidup, dalam nikah, dalam rumah tangga, pekerjaan. Saya ini seringkali cerita sama teman saya, antara kebenaran dan benar itu beda tipis. Benar itu menurut manusia, tapi kebenaran adalah diri. Itu sehari-hari itu tipis. Makanya kita harus supaya tahu kebenaran yang hakiki, kita harus baca firman. Karena hari-hari ini banyak kebenaran yang direkayasa. Hal-hal yang sebenarnya tidak benar bisa menjadi. Kenapa? Karena rekayasa manusia. Itulah kita harus baca supaya kita menjadi kudus. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Jadi kenapa kita bisa mengucap syukur dalam segala aspek ini? Karena satu, kita menghargai akan korban Kristus. Kita menghargai akan kasihnya. Kita menghargai akan kasih Kristus. Yang kedua, kita menghargai akan firman Tuhan. Kita menghargai akan kekudusan hidup kita. Dan yang ketiga, kita belajar menghargai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu jalan. Jangan sampai Roh Kudus itu hilang dari hidup kita. Karena saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dunia itu adakah tanda, adakah manterai Roh Kudus itu di dalam hidup kita? 1 Petrus Efesus 1 Efesus 1 ayat 3, Roh Kudus itu dimanterai. Itu yang dilihat Tuhan. Jadi kalau hidup kita tidak ada manterai Roh Kudus, lewat. Jadi itu yang mesti kita belajar, mengerti apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini, bahwa kita belajar untuk selalu mengucap syukur karena kasih setia Tuhan sepanjang masa. Kasih setia Tuhan sepanjang masa. Mari kita pakai berdiri, kita bersyukur.
Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami lewat firman-Mu yang sudah Kau tetapkan pada hamba-Mu ini disampaikan, supaya kami belajar mengucap syukur dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, tapi kami tahu bahwa kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Dan karena itu Tuhan, tolong kami, biar Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami boleh memampukan kami untuk kami menjadi orang yang menurut apa yang dikerjakan, yaitu selalu mengucap syukur di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan, dan kasih setia-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena siapa kami manusia, seperti uang yang terlihat sebentar saja sudah hilang. Dan siapa kami manusia hanya terdiri dari tanah. Tapi Kau perhatikan kami. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih karena firman-Mu yang sudah disampaikan. Setiap anak-anak yang sudah mendengar bahkan hamba-Mu pribadi, karena Roh Kudus boleh memungkinkan di dalam setiap hati kami masing-masing, supaya firman itu boleh menggarap pekerjaan hidup kami. Kami menjadi seturut sekehendak dari Engkau, dan kami boleh dikuduskan dengan firman-Mu seperti Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tentunya kita sangat-sangat diberkati pada pagi hari ini. Amin. Yang amin, tepuk tangan bagi kita. Ya, apa yang telah disampaikan, saya percaya itu adalah firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Mewakili kepala sidang dan seluruh pekerja dan jemaat, jadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Audi dan Ibu yang telah berkenan hadir pada hari tempat ini untuk melayani kita. Dan apa yang telah persembahkan dalam pelayanan ini sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya
ingatkan, yaitu minggu depan ibadah tempat ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi diharapkan seluruh jemaat mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan untuk kota gereja mungkin bisa ditampilkan. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, menyampaikan terima kasih juga kepada tim musik, worship leader, singer, multimedia, dan juga guru-guru sekolah minggu yang telah melayani di dalam sekolah minggu serta para pekerja lainnya. Kami mengucapkan terima kasih, dan apa yang telah dikerjakan saya percaya itu juga telah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menuntut ibadah ini dengan satu pujian syukur. Segala puji syukur hadimu boleh mengalir dari dalam hati kami yang paling dalam. Karena kami tahu bahwa hidup kami ini adalah hidup karena kasih karunia. Karena Bapa yang sudah memberikan Yesus Kristus kepada kami sebagai korban penebus dosa, sehingga kami boleh diselamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, firman sungguh ya dan amin. Mengucap syukur dalam segala perkara, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan
telah berfirman kepada kami lewat Bapak Abi. Kami percaya Tuhan itu bukan dari pikirannya sendiri, tetapi sungguh dari Engkau untuk memberikan kepada kami kekuatan, meneguhkan hati kami dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang tidak menentu ini. Biar kami boleh tetap taat kepada firman-Mu, yaitu mengucap syukur. Berikan kami kekuatan ya Roh Kudus, supaya kami dapat di dalam segala keadaan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami itu baik adanya, karena Bapa di surga sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Abi dan Ibu Media. Tuhan memberkati seluruh keluarga intinya. Kami percayakan hamba-Mu ini di tangan Tuhan, karena kami tahu bagaimana beliau sangat setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus memberikan pemahaman baru kepada Pak Abi untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, untuk menguatkan jemaat Tuhan, meneguhkan iman percaya kami, dan membangun keputusan dan ketaatan kami di hadapan Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan Pak Abi keluarga Tuhan. Cukupkan segala apa yang diperlukan, segala pergumulannya Tuhan Engkau tahu. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengabulkan segala apa yang sekarang menjadi pergumulan dalam keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami satu persatu. Firman-Mu yang ya dan amin itu meneguhkan kami. Kalau sampai saat ini kami tetap tidak bisa mengucap syukur, bahkan bersungut-sungut, mari Allah Roh Kudus yang Engkau jabarkan firman-Mu ini di hati kami masing-masing, supaya lewat kebenaran firman, pikiran kami diubahkan, hidup kami diubahkan. Ada sesuatu ketaatan yang harus kami jalankan, yaitu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tuhan melawat setiap jemaat pada pagi hari ini. Tuhan melawat hati kami, Tuhan melawat pikiran kami. Biar Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk menangkap firman-Mu, mencerna firman-Mu, sehingga firman ini menjadi daging dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kami serahkan jemaat ini di tangan Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, firman itu menjadi daging, maka kekuatan dari surga itu yang memampukan kami keluar dari setiap masalah demi masalah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang ada di surga untuk firman-Mu yang ya dan amin. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan gereja Tuhan yang hari ini melayani Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kuatkan hatinya, teguhkan hatinya, supaya setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja ini diisi dengan kasih murah-murah di dalam hatinya, supaya mereka dengan sungguh hati melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sungguh untuk memuliakan Tuhan Bapa yang ada di surga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu, tunas remaja. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati guru sekolah minggu, memberikan dasar yang kuat untuk anak-anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang kelak Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi banyak hal di dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan sekitar mereka. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan kami. Tuhan memberkati mereka semua sehingga mereka hidup berkecukupan. Amin. Berkekurangan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah negeri kami. Kami berdoa untuk Jawa Timur. Kami serahkan Jawa Timur di tangan Tuhan pada pemilihan nanti gubernur tanggal 20. Haleluya. Wali kota juga yang ada di Surabaya. Benar Tuhan. Ya Bapak yang ada di Surabaya yang terbaik. Wali kota yang terbaik. Gubernur yang terbaik. Supaya segala sesuatu yang dilakukan yang terbaik kami percaya dari pemerintah terima kasih kota Surabaya ini terima kasih.
Kami juga berdoa Urapi para pemimpin kami, Saran Bapak Jokowi untuk nanti pemimpin-pemimpin yang takut kami akan serahkan Tuhan. tangan Tuhan, kami Itu percaya sebagai Tuhan kami Engkau kami sendiri percaya. yang akan memberikan keamanan Ketika mereka dan takut ketentraman akan Tuhan, sehingga mereka melakukan semuanya yang berjalan terbaik dengan baik. buat Dan bangsa kami dan yakin negara dan kami. percaya Tuhan Terima Engkau kasih, sendiri yang Bapa. akan memberkati negeri ini, Engkau memberkati Pak Jokowi pada akhir dari pemerintahnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemerintah kami yang akan datang. Tuhan memberkati pemerintah kami yang akan datang dengan roh takut akan Tuhan. Setiap menteri-menteri yang dipilih, bahkan setiap yang ada, mereka berkedudukan di pemerintah, berikan roh takut akan Tuhan. Amin. Supaya mereka hormat dan gentar akan Engkau. Bapak, ada satu penguasa di atas segala penguasa di bumi ini, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mengetahui setiap isi hati Amin. dan pikiran orang-orang itu yang mengendalikan negeri ini. Tolong Bapak yang ada di surga, kami mohon kasihan-Mu untuk Indonesia. Kami mohon Tuhan supaya keadaan boleh berubah dari keadaan yang adil, ada beberapa ahli negeri ini supaya rakyat Indonesia boleh menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan di negeri ini. Kami percayakan Indonesia seutuhnya ke tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya Tuhan sudah melamar mereka. Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka sakit, Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Selesai sudah ibadah kami pada pagi hari ini. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapak di surga. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kami berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya percaya akan sama-sama berkata Amin. Tuhan Yesus berkati kita.